Shalom adik-adik, selamat ketemu lagi bersama kami, kakak-kakak layan teruna dari Persekutuan Teruna GPIB Philadelphia, Medan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, maka sebelumnya kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Selesai. Tiba saatnya kita akan menyanyikan bersama-sama Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi bersama dari Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Adik-adik yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Di awal ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucapkan terima kasih kami yang tiada berkesudahan. Karena kasih setia-Mu, Engkau memelihara kami, melindungi kami hingga pada pagi hari ini. Demikian pula ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan ibadah. Biarlah ya Tuhan, kuduskanlah hati kami agar kami layak di hadapan-Mu. Demikian pula ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada kakak Meta yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Biarlah kakak Meta membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, agar lancar dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sambut dan dengar doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik,
Sudah saatnya kita akan membacakan mazmur pujian, kita akan bermazmur bagi Tuhan, dan pada pagi hari ini mazmur pujian akan kita bacakan bersama-sama dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyinya. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Demikian adik-adik, pembacaan Mazmur. Sebelum Kakak Meta akan membawakan firman Tuhan, mari kita bersama-sama kembali menyanyikan lagu untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan bacaan kita sebentar. Bacaan kita hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yoel 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Kita siapkan bacaan kita. Sudah dapat ya adik-adik ya? Kalau sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu Bapa, sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat membaca, kami bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Urapi hamba juga Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
sehingga hamba dapat menyampaikan firman seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ya adik-adik, kita akan baca firman Tuhan. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hari Tuhan. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat pengakuan juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu juga. Adik-adik, topik kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang roh Tuhan ada padaku. Ya. Sebelumnya saya mau awali dengan satu pertanyaan dan saya harap kalian bisa menjawabnya masing-masing secara pribadi di rumah. Pertanyaannya simple, sederhana. Saya cuma menanyakan satu. Apakah ada di antara kalian yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini karena keinginan kalian sendiri? Atau kalian mengikuti ibadah pada pagi hari ini karena disuruh atau karena paksaan dari orang tua? Nah, saya rasa pasti sebagian besar dari kalian akan menjawab, "Sos, itu karena keinginan sendiri, Sos, bukan karena dipaksa orang tua." Nah, tapi ada juga sebagian orang yang mungkin akan menjawab, "Karena disuruh orang tua, Sos. Karena dibangunin, diingatin. Kalau enggak, aku enggak ibadah, Sos." Nah, kalaupun itu karena keinginan kalian sendiri, pasti ada sesuatu yang mendorong kalian untuk kalian punya keinginan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan saya rasa kalian semua akan tahu dan bisa menjawab bahwa yang mendorong kalian untuk punya keinginan mengikuti ibadah pada pagi hari ini adalah Roh Kudus. Nah, bacaan kita hari ini kita mau berbicara tentang yang namanya Hari Tuhan. Ya, Hari Tuhan, hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus, roh Tuhan ke atas umatnya, yang memampukan umatnya untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak Dia. Nah, kita sekilas kita akan kilas balik ke materi kita minggu lalu, ya, di mana kita tahu bahwa umat Israel pada waktu itu sudah mengalami yang namanya bencana, di mana kalau kalian ingat materi minggu lalu, itu kita berbicara tentang bencana yang dialami oleh bangsa Israel akibat adanya wabah belalang yang membumi hanguskan, yang melahap semua hasil panen rakyat pada waktu itu. Nah, jadi di tengah-tengah situasi yang sangat tidak mengenakan pada waktu itu, Yoel melihat bahwa ternyata ada maksud dan rencana Tuhan di balik dari wabah belalang yang sedang melanda negeri Israel pada waktu itu. Ya, kita tahu Yoel melihat bahwa ternyata ada maksud dan rencana Tuhan ternyata di balik apa yang terjadi pada waktu itu yang dialami oleh bangsa Israel itu. Ya, jadi Yoel melihat bahwa Tuhan memakai yang namanya wabah belalang itu untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka itu bertobat, agar mereka itu melakukan sesuatu hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka sadari bahwa ternyata pada saat itu wabah itu terjadi karena memang dosa yang sudah mereka lakukan selama ini. Ya. Jadi di balik semua yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, Yoel melihat ada maksud dan rencana Tuhan. Ya. Yoel melihat
ada maksud dan rencana Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dan Yoel ingin agar bangsa Israel itu menyadari akan hal itu. Nabi Yoel ingin mereka itu bertobat, Yoel juga ingin menyatakan kepada mereka bahwa dengan bertobat maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada mereka, bukan hanya berkat jasmani tapi juga berkat rohani. Nah, apa itu berkat rohani? Berkat rohani itu adalah bahwa Tuhan akan mencurahkan yang namanya Roh-Nya yang kudus kepada umatnya, yang akan memampukan umatnya itu untuk bisa melakukan sesuatu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang bisa kita lihat pada bacaan kita hari ini, di mana kita lihat bahwa pada harinya Tuhan itu akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada umatnya, agar umatnya itu bisa berbalik melakukan hal-hal yang Tuhan berkenan, hal-hal yang Tuhan inginkan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira apa maksud dan tujuan Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus itu kepada umatnya pada harinya Tuhan itu? Nah, yang pertama itu maksud dan tujuan yang ingin Tuhan nyatakan lewat lewat pencurahan roh Tuhan ini atas mereka adalah, pertama, Tuhan ingin agar manusia itu menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan ingin agar bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan mereka. Karena terkadang bangsa Israel tidak menyadari, mereka merasa mereka bisa melakukan semuanya tanpa bimbingan dan tanpa penyertaan Tuhan. Mereka selalu melakukan hal-hal yang mereka anggap benar, mereka selalu melakukan hal-hal yang menurut mereka benar tanpa peduli bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi karena itulah makanya Tuhan mau mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada umatnya, agar umatnya itu bisa menyadari bahwa aku ada loh, gitu loh. Aku Tuhanmu ada. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kalian itu hidup sendiri. Kalian bebas melakukan apa yang kalian mau, kalian bebas melakukan apa yang kalian suka tanpa harus mempertimbangkan bahwa apa yang kalian lakukan itu benar apa tidak. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua itu tujuan Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke atas umatnya itu agar manusia khususnya umat Israel pada waktu itu bisa menyadari bahwa mereka itu sudah jauh sekali lari dari apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin agar mereka itu tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Tuhan ingin agar mereka itu bisa berbalik dari apa yang selama ini mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga tidak memungkiri bahwa kehidupan kita itu sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Kita juga mengalami yang namanya tantangan, kita juga mengalami yang namanya rintangan dalam kehidupan kita, yang tanpa kita sadari, kita mengalami yang namanya tantangan-rintangan itu karena apa? Karena kita sudah jauh melangkah dari jalannya Tuhan. Sehingga terkadang kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu terjadi karena Tuhan itu gak ada gitu. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu ada kalau kita pada saat kita senang. Tapi pada saat kita susah, pada saat kita mengalami yang namanya tantangan dan rintangan, kita selalu merasa bahwa Tuhan itu gak ada. Di mana sih Tuhan? Manusia sering mempertanyakan keberadaan Tuhan pada saat dia mengalami yang namanya tantangan dan rintangan. Tapi pada saat dia senang, dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan dia. Nah, sama seperti bangsa Israel juga pada waktu itu. Mereka tidak menyadari bahwa wabah belalang yang sedang mereka alami pada waktu itu terjadi karena apa? Karena kesalahan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan mereka, baik pada saat senang, pada saat susah, pada saat dilanda wabah ataupun tidak. Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Nah, demikian juga kita. Kita juga
gak usah kita pungkiri bahwa kita juga saat ini sedang menghadapi yang namanya tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita, di mana kita mengalami situasi pandemik COVID ya. Kita tahu bahwa pada saat ini wabah COVID itu belum bisa teratasi sampai saat sekarang ini. Nah, sebagian orang merasa nggak ambil pusing dengan hal tersebut. Merasa yang terjadi ya terjadilah, mau COVID lah situ gitu kan. Tapi terkadang bagi beberapa orang mereka menganggap bahwa pasti ada maksud dan rencana Tuhan di balik apa yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kita khususnya, dan juga oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi saat ini. Nah, lewat bacaan ini kita mau diingatkan bahwa kita harus bisa menyadari bahwa di dalam situasi apapun dalam kehidupan kita yang kita alami dalam hidup kita, baik saat ini baik itu situasi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu hadir menyertai kita lewat apa? Lewat Roh Kudus yang sudah Ia curahkan ke dalam hati dan pikiran kita, yang terkadang memang kita tidak menyadari bahwa Roh Kudus itu ada. Masalahnya sekarang kadang-kadang kita sering mempertanyakan di mana Roh Kudus itu? Di mana Roh Tuhan itu? Kita tidak menyadari bahwa yang namanya Roh Kudus, Roh Tuhan itu ada di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Sehingga sehingga kita tidak pernah mau menyadari bahwa keberadaan kita itu selalu dilengkapi oleh yang namanya Roh Tuhan. Roh Tuhan, Roh Kudus itu selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Itulah makanya terkadang saat kita melakukan sesuatu, ada terkadang dorongan-dorongan yang membuat kita untuk melakukan A atau melakukan B. Itu terkadang membuat kita jadi sering mempertanyakan, apakah Roh Kudus itu yang menggerakkan aku untuk melakukan sesuatu itu, ya. Jadi adik-adik, sebagaimana umat Israel pada waktu itu, Tuhan menjanjikan yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan curahkan ke atas mereka. Saat ini juga bertepatan juga dengan kita tahu bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, bertepatan dengan dicurahkannya Roh Kudus atas kita, umatnya, maka Tuhan juga mau memakai momen ini. Tuhan mau mengingatkan kita bahwa saat ini Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke atas kita. Gak usah jauh-jauh. Kita mau mengikuti ibadah saat ini karena apa ya? Karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya ke dalam hati dan pikiran kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa kita tidak akan mau mengikuti ibadah ini. Ya. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mau mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kalau tanpa adanya Roh Kudus, tanpa adanya Roh Tuhan dalam diri dan kehidupan kita tuh tidak cenderung jadi malas. Kita tuh cenderung jadi nggak mau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan pastinya. Ya, jadi oleh karena itu, kalau pada waktu zaman Nabi Yoel kemarin, mungkin orang berpendapat bahwa Roh Tuhan itu diperuntukkan hanya bagi kalangan tertentu saja. Ya, mungkin orang berpendapat bahwa Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus, Tuhan mencurahkan Roh-Nya itu hanya kepada kalangan tertentu saja. Padahal kalau kita baca dalam bacaan kita hari ini, Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus itu bukan hanya terbatas pada kaum-kaum tertentu saja, bukan hanya kepada orang tua saja, bukan kepada anak-anak saja, bahkan kepada kaum teruna, bahkan bukan hanya kepada kaum-kaum yang orang mampu saja Tuhan curahkan Roh-Nya yang kudus, tapi juga kepada para budak, kalau kita baca di ayatnya yang ke-28. Jadi Roh Tuhan, Roh-Nya yang kudus itu Tuhan curahkan bukan terbatas pada satu kalangan tertentu saja, bukan hanya untuk anak-anak saja, bukan saja untuk orang tua saja, bukan untuk teruna saja, tapi untuk semua kalangan, bahkan kepada kaum budak sekalipun. Tuhan sudah mencurahkan
Rohnya yang kudus itu untuk memampukan kita agar kita menyadari akan keberadaan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hanya pada saat kita senang saja Tuhan itu ada. Tapi pada saat kita susah sekalipun, pada saat kita terpuruk, pada saat kita tidak mampu melakukan apapun, Tuhan itu akan selalu ada. Roh Tuhan itu akan selalu memampukan kita untuk melakukan apa yang terkadang menurut kita tidak mampu untuk kita lakukan. Itulah hebatnya kuasa dari Roh Kudus atau Roh Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, lewat bacaan ini kita mau diajak sebagai teruna untuk menyadari bahwa yang namanya Roh Tuhan itu ada. Itu sudah Tuhan curahkan ke dalam hati dan pikiran kita, dan kita harus bisa menyadari bahwa akan keberadaan Roh Tuhan atau Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Jangan pernah pungkiri akan kehadiran Roh Kudus atau Roh Tuhan itu dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dialah yang memampukan kita, dia yang menolong kita untuk menghadapi segala macam tantangan atau perintangan dalam kehidupan kita. Jadi, adik-adik, kalau kalian bisa menyadari akan keberadaan Roh Kudus atau Roh Tuhan itu dalam kehidupan kalian, maka yakinlah bahwa apapun kesulitan yang kalian hadapi, apapun tantangan yang kalian hadapi, yang mungkin kalian merasa tidak mampu untuk kalian hadapi, pasti akan mampu kalian hadapi. Yakin dan percayalah bahwa di setiap kehidupan, di setiap keadaan yang kita alami, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan senantiasa menyertai kita, bukan hanya pada saat kita senang, tapi juga pada saat kita susah sekalipun. Jadi jangan pernah kalian beranggapan, mungkin kalau adik-adik teruna pernah mengatakan, saya pernah dengar mengatakan bahwa ada beberapa anak yang jadi malas ikut ibadah. Karena apa? Karena dia merasa bahwa ikut ibadah di gereja tertentu itu lebih menyenangkan daripada mengikuti ibadah di gereja-gereja lain. Contohnya aja, saya pernah alami beberapa anak layan yang mulai tidak aktif lagi di dalam persekutuan teruna. Karena apa? Karena dia terikut oleh temannya. Dia melihat bahwa ibadah di GPIB ternyata tidak menyenangkan, nggak ada Roh Kudus di GPIB katanya. Anak-anak sering merasa bahwa Roh Kudus itu ada kalau ibadah itu gegap gempita, kalau khotbah yang disampaikan itu berapi-api, sehingga terkadang anak-anak teruna itu cenderung lari meninggalkan gereja asalnya karena menganggap bahwa Roh Kudus itu nggak ada di tempat dia. Padahal itu adalah anggapan yang keliru ya adik-adik ya. Roh Kudus itu ada di mana saja, bahkan di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang harus kita sadari dan itu yang harus kita pahami. Ya. Dimanapun kita beribadah secara pribadi sendiri dengan Tuhan pun Roh Kudus itu ada. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kalau ibadah di gereja GPIB atau di gereja-gereja alirannya itu nggak ada Roh Kudus di dalamnya. Itu anggapan yang keliru. Jadi dimanapun kalian mengikuti ibadah, kalian harus meyakini bahwa Roh Kudus itu ada, Roh Tuhan itu ada. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan persekutuan kalian hanya dengan anggapan seperti itu. Jadi kalian harus bisa tetap yakini bahwa dimanapun kalian berada, Roh Kudus atau Roh Tuhan itu selalu ada menyertai kalian. Dan dia juga lah yang akan memampukan kalian untuk kalian menghadapi segala macam apapun dalam kehidupan kalian. Memang awalnya agak susah, tapi saya yakin kalau kalian benar-benar bisa menyadari, benar-benar bisa memahami akan maksud dan rencana Tuhan lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kalian baru bisa menyadari bahwa ternyata Tuhan itu ada, ternyata Roh Kudus itu ada. Nah, jadi oleh karena itu lewat bacaan ini kita mau diajarkan, kita mau diingatkan bahwa sebagaimana Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada para murid mula-mula di awal
pada hari Pentakosta, maka saat ini juga Tuhan juga sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita. Jangan pernah pungkiri keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kalian. Yakin dan percayalah, Dia yang akan memampukan kalian melewati hari demi hari dalam kehidupan kalian, memampukan kalian untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga bisa membuat kalian untuk lebih dekat kepada Dia, karena dengan hanya lebih dekat kepadanya lah, Tuhan akan lebih mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Baik ya adik-adik, sedemikian jauh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan memahami akan firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya harap yakini dan sadari akan keberadaan firman Tuhan, akan keberadaan Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kalian. Jangan pernah pungkiri itu. Yakin dan percayalah, sampai kapanpun Tuhan akan senantiasa menyertai kalian lewat Roh-Nya yang kudus yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati. Demikianlah adik-adik firman Tuhan yang barusan kita dengar tadi. Untuk merespon firman Tuhan, kita sama-sama lagi menyanyikan dari NKB nomor 191, Dalam Roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini Bapa, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk kami bisa menyadari akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kami, lewat Roh Tuhan yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sadar dalam kehidupan kami terkadang tidak menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami cenderung mengabaikan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak menyadari bahwa dalam situasi apapun dalam kehidupan kami, Tuhan senantiasa hadir memberikan kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami, baik pada saat kami senang maupun pada saat kami susah. Tuhan tolong ajar kami, sehingga kami bisa menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, yang akan memampukan kami untuk kami bisa lebih dekat kepada Tuhan, yang memampukan kami untuk kami bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, sehingga kami bisa belajar untuk melakukan apa yang lebih baik dalam kehidupan kami, yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolong ajar kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti bahwa Tuhan terkadang memakai keadaan yang paling tidak mengenakan dalam kehidupan kami untuk menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa ada menguatkan, memampukan kami untuk melewati semua itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa kami renungkan dalam kehidupan kami dan terutama bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami melewati hari lebih hari dalam saat kami. Tuhan, kami juga berdoa buat persekutuan Teruna, khususnya Pelkat, khususnya Persekutuan Teruna GPIB Philadelphia Medan, dalam program-program yang masih terpending pada saat ini Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami, para pelayan dan pengurus, sehingga kami dapat pada akhirnya nanti menyelesaikan atau merampungkan program-program yang akan kami laksanakan untuk ke depan. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan adik-adik Teruna di dalam masa muda mereka, di dalam pendidikan mereka khususnya Tuhan kiranya memberkati. Tuhan tolong mereka di dalam melewati masa-masa sulit mereka saat ini, di mana mereka masih harus menjalani pendidikan belajar di rumah dikarenakan pandemi COVID yang masih melanda saat ini. Biarlah Tuhan, apapun situasi yang sedang kami hadapi saat ini tidak membuat Teruna menjadi patah semangat, namun kiranya mereka tetap yakin dan percaya
apapun yang mereka jalani saat ini di dalam pendidikan mereka, mereka akan mampu untuk melakukannya, melewatinya, hingga pada saatnya nanti setelah keadaan ini membaik, mereka bisa kembali bersekolah, mereka bisa kembali mengikuti pendidikan seperti biasa, mereka bisa kembali mengejar impian dan harapan cita-cita mereka, sehingga mereka bisa mempersembahkan apa yang terbaik yang bisa mereka persembahkan untuk diri mereka, untuk orang tua mereka, terutama buat Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat rekaman-rekaman yang masih terus kami lakukan ke depan di dalam rangkaian ibadah persekutuan teruna dan juga ibadah lainnya. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan tolong kami yang semua yang terlibat di dalam proses rekaman ini Bapa, sehingga kiranya kami bisa memberikan apa yang terbaik yang bisa kami berikan, sehingga proses rekaman ini dan juga rekaman-rekaman ibadah lainnya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kami semua bisa yang mengikuti ibadah walaupun hanya lewat online Tuhan. Tuhan sertai kehidupan kami di dalam kami melewati hari demi hari dalam hidup kami. Biarlah kami tetap yakin dan percaya akan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang kami ingin bawa dan kami sampaikan kepadamu Bapa. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sudah mengetahuinya, Engkau yang akan memampukan kami untuk kami bisa melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan tolong pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan sambil menyanyikan lagu dari Gita Bakti 283, Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari adik-adik, kita berdoa bersama untuk persembahan kita. Di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali dan kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, karena Kau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan sebagian dari apa yang kami miliki, yang sebenarnya bersumber daripada-Mu juga. Biarlah ya Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar dapat berguna bagi orang lain, dan dapat berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan teruna pada hari ini.
mari kita kembali menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 109, Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar akan mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Baik adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Laksanakan firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan pada pagi hari ini. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya benar adanya. Amin. 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 Ya benar adanya. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita kembali bersaat teduh sejenak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.